Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Desa, sama Ibu TPPKK, Bapak Babin Kamtibmas, Ibu pendamping desa, Bapak Ibu dari wilayah desa saya, mau dari kader, dari guru-guru TPA, sama dari pusat-pusat mungkin ya, dari tokoh masyarakat, dan tidak lupa dari puskesmas, ibu bidan yang cantik-cantik. Mungkin sebelumnya perkenalkan dulu, ada sebagian yang belum kenal ya Pak ya. Mungkin ibu-ibu kader udah kenal sama saya. Saya Ibu Bapak, saya Eli Mulyawati, saya petugas gizi dari Puskesmas Jatinangor. Kebetulan hari ini mewakili Bapak Kepala Puskesmas yang tidak bisa hadir karena beliau ada tamu dari provinsi. Mudah-mudahan dalam kesempatan ini saya bisa berbagi sedikit informasi tentang stunting yang ada di desa saya, walaupun tadi Bapak Camat, Bapak Kepala Desa mungkin udah menjelaskan sedikit. Ibu-ibu udah tahu mungkin ya apa itu stunting, udah bosan tahu Bu, Bapak, apa itu stunting? Gagal tumbuh, pendek, kerdil. Udah pada pintar ya Pak ya. Bapak Ibu mungkin udah sering mendengar dari berbagai macam media, baik media sosial, dari televisi, banyaklah sekarang info-info yang bisa didapat. Tadi stunting itu benar Pak. Tadi gagal tumbuh atau pertumbuhan, biasanya keadaan kekurangan gizi kronis yang disebabkan oleh asupan makan tadi yang kurang. Jadi asupan makan dari mulai prakehamilan, baik itu waktu remaja. Tadi ada banyak remaja yang anemia. Ibu hamil nanti bisa melahirkan anak-anak yang berat badan kurang, bisa jadi stunting. Jadi stunting nggak langsung stunting ya, jadi panjang sekali, kronis, jadi kekurangan gizinya. Ini biasanya kejadian stunting terjadi di paling banyak di usia setelah mendapatkan makanan pendamping ASI. Biasanya dari usia 6 bulan sampai 23 bulan kejadian stunting meningkat drastis. Di sini kurang lebih 1,6 kali. Biasanya balita pas lahir normal, berat badan normal, panjang badan normal, yaitu di atas 48 cm. Tadi kan Bapak Camat udah menyebutkan bahwa kita harus terbebas dari stunting baru atau adanya lahir bayi yang stunting. Disebut new zero stunting kalau tidak ada lagi yang lahir kurang dari 48 cm. Tapi di kita masih ada ditemukan balita yang tingginya kurang dari 48 cm. Terus kenapa di usia 6 bulan terjadi stunting meningkat? Karena pada usia 6 bulan biasanya kan udah mendapatkan MPASI. Kebanyakan MPASI yang diberikan asal apa Bu? Anu kening waras gitu nya Bu. Padahal MPASI itu harus berkualitas. Ya, berkualitas di sini memenuhi kebutuhan gizi, baik asupan proteinnya ada kebutuhan yang harus dipenuhi, karbohidratnya, protein, vitamin mineralnya harus dipenuhi. Kebanyakan di kita anu kening waras udah tadi kita semak bubur. Apa kita mah meser bubur Bu? Kan sering di ibu-ibu balita, ibu anaknya udah dikasih makan, udah berapa kali, 3 kali, dia dikasih makan apa? Buburnya dikasih apa aja, udah Bu bubur aja. Banyak Bu yang seperti itu. Berarti lama kelamaan terjadi kekurangan gizi. Kekurangan gizi di sini biasanya asupan proteinnya, kalau asupan protein kurang, nanti tinggi badan anak juga bakalan berkurang.
target nasional sebenarnya di tahun 2024 14% untuk stunting. Tapi Sumedang hebat, target stuntingnya menargetkan di bawah 10%, yaitu 7%. Makanya kita mungkin harus berusaha sekeras mungkin dari berbagai macam pihak, baik dari kesehatan ataupun non kesehatan, supaya stunting kita berada di 7%, walaupun hasil BPB kita menunjukkan kurang lebih 7% lebih, karena kemarin baru publikasi data. Ini hasil dari dari status gizi balita. Biasanya di kita ada hasil Riskesdas, hasil SSGI. Dari hasil SSGI, dari stunting dari tahun 2019 ke 2022 memang mengalami penurunan sebanyak dari asalnya 24% dari 21%. Tapi yang jadi masalah di sini, postingnya gizi kurang sama yang berat badan kurang malahan meningkat. Karena kita pasti lebih fokusnya ke anak stunting, padahal cikal bakal stunting dari anak yang tidak naik berat badan sama yang gizi kurang. Terus di sini kan tadi udah dijelasin tentang SSGI. Ibu, bapak, terang SSGI namun kita terangnya Bu. SSGI itu survei status gizi Indonesia. Karena survei status gizi Indonesia insya Allah dilaksanakan antara bulan Oktober sampai bulan November di seluruh Indonesia. Pas kebetulan wilayah Jatinangor terpilih 5 desa, kecuali mungkin desa Cilele sama desa Cikeru. Dan desa Sayang kebetulan Pak ada sampel di RW 9, RT 2. Itu jadi sampel nanti untuk SSGI. Mungkin di sini ada Bapak RW 9. Nggak ada ibu kadernya mungkin ya Bu, tapi Bapak RW-nya udah dikasih info belum? Oh gitu, mudah-mudahan nanti pas waktu enumerator datang Bapak RW, Bapak RT-nya juga tahu. Jadi biar itu kan mau apa gitu ya. Jadi SSG di sini yang jadi bahan penelitiannya biasanya balita. Dari sampel RT 2 RW 9 diambil 10 keluarga yang mempunyai balita. Nanti diusahakan mudah-mudahan balita-balita yang terpilih jangan balita-balita stunting. Karena dari satu aja balita yang dipilih stunting berarti udah mengumpulkan sebanyak 10%. Karena dari 10 balita ambil satu aja stunting berarti 10%. Apalagi kalau dari 5 desa misalnya ada sampai 5 atau 10 yang stunting, berarti menyumbangkan angka stunting ke Sumedang berapa persen. Makanya mungkin kegiatan SSGI di sini minta difasilitasi dari desa sendiri, dari RT RW, supaya diarahkan si enumnya itu mungkin ke balita-balita, kalau bisa mah jangan yang bermasalah gizi. Untuk SSGI biasanya ada wawancara, biasanya keluarga balita yang diwawancara. Untuk SSGI biasanya ada ibu balita yang diwawancara sama balitanya dengan diukur antropometrinya. Jadi data berat badan, tinggi badannya diukur lilanya, nanti status gizinya ketahuan. Ada berat badan menurut umurnya, apakah dia berat badan kurang atau tidak. Terus tinggi badan menurut umurnya pendek, normal, atau sangat pendek atau tinggi. Terus nanti untuk berat badan menurut tinggi badan, apakah dia termasuk gizi kurang atau gizi buruk. Nanti harus benar-benar dilihat. Nanti ibu kader kan dimintai bantuan untuk pendampingan di SSGI. Takutnya pas diukur panjang badannya lagi nggak lurus ataupun nggak benar-benar nempel, itu mempengaruhi hasil juga. Ini untuk
stunting biasanya kan ada intervensi sensitif dan intervensi spesifik. Untuk yang sering kita mungkin tim kesehatan berada di spesifik, diantaranya tadi untuk dari mulai yang Bapak Camat jelasin, dari mulai yang pra kehamilan. Jadi masa-masa remaja anak di wilayah Jatinangor harusnya semua mendapatkan tablet tambah darah supaya tidak terjadi remaja yang anemia. Di sini bapak-bapak, ibu-ibu punya anak yang di SMP atau SMA? Suka ditanya dapat TTD enggak? Atau napi terang, abi mah ya programnya tahu ge gitunya. Tapi aya nama Bu, taroskeun ke anak kamu rangkalina, apakah si anak dapat tablet tambah darah? Karena tablet tambah darah itu harus didapatkan masing-masing siswa 1 tablet untuk 1 minggu. Tujuannya tadi untuk mencegah terjadinya anemia, karena remaja-remaja kita asupan makannya, asupan sumber proteinnya, asupan sayurannya sangat rendah, apalagi tablet tambah darahnya nggak diminum, jadi banyak balita-balita yang anemia. Terus nanti setelah hamil diusahakan ibu hamil harus mendapatkan pemeriksaan. Di sini ANC pemeriksaan hamil minimal 6 kali biasanya. Harus ya Bu, ada nggak di sini yang misalnya kalau hamil ada yang nggak pernah diperiksa? Insya Allah diperiksa semua ya. Gitu. Terus pas kebetulan di sini untuk ibu hamil diharapkan jangan sampai ada ibu hamil yang kek. Untuk ibu hamil kek pas kebetulan untuk intervensi spesifik ada bantuan berupa makanan tambahan untuk ibu hamil kek, yaitu selama 120 hari, dan kebetulan di sini sudah berjalan baik dari anggaran APBD maupun anggaran TOK. Terus nanti untuk setelah melahirkan, nanti si anak biasakan diberikan ASI eksklusif, MPASI-nya yang adekuat, harus ditimbang setiap bulan juga sampai usia anak 5 tahun. Tabu ini hasil dari proses balita menjadi stunting. Jadi nggak langsung si anak itu jadi stunting. Jangan ada pikiran ada ibu bapak anak oke pendek atau kecil gitu ya Pak. Ibu suka ada pikiran seperti itu. Ada Bu, putra Abima alit oke dan ibu bapak anak alit. Nah, pikiran seperti itu harus kita rubah, karena keturunan itu mempengaruhi 10-20%. Sisanya dengan pola makan yang baik, terus kebersihan juga, sanitasi yang dijaga, pasti stunting itu bisa dihindari atau minimal dikurangi. Jadi dari mulai hamil si ibu diusahakan harus mau mengkonsumsi makanan tinggi protein. Kalau dulu makan ibu hamil teh mual terus ulang makanan tinggi protein kan nampi mual. Padahal justru itu yang dibutuhkan. Jadi untuk balita-balita yang menjadi stunting biasanya diawali dengan yang white petering. White petering di sini biasanya anak tidak naik mulai 1 bulan, 2 bulan. Itu tuh jangan dianggap biasa Bu. Kalau sekarang dia udah dianjurkan ke ibu bidan, ke ibu-ibu kader, anak yang tidak naik diusahakan dirujuk secepatnya ke tenaga kesehatan, mau ke bu bidan langsung atau ke puskesmas ke tenaga gizi. Terus nanti ada juga yang setelah anak tidak naik biasanya berat badannya kan kurang. Berat badan kurang biasanya ada di KMS, kalau dulu ada warna kuning. Terus lama-lama jadi gizi kurang, kalau tidak tertangani bisa jadi gizi buruk, kalau enggak bisa jadi stunting. Jadi anak gizi kurang itu ada yang sampai gizi buruk, ada yang anak gizi kurang dengan stunting juga gitu. Terus di sini untuk intervensinya biasanya beda-beda. Untuk anak yang tidak naik berat badan bisa diintervensi dengan pemberian PMT
pemberian PMT lokal 28 hari berturut-turut. Terus untuk anak yang gizi kurang itu biasanya diberikan PMT lokal sebanyak 56 hari. Untuk yang gizi buruk tata laksananya ada 90 hari dengan pemberian F100. Kalau untuk stunting sebenarnya itu harus dirujuk ke rumah sakit. Itu untuk tata laksananya sesuai dengan Kemenkes. Tapi mungkin kita intervensi dulu apakah stunting itu karena tidak naik berat badannya, intervensi itu dulu. Jadi bukan pemberian 14 hari itu bukan untuk anak stunting, tapi karena untuk anak tidak naik berat badan. Jadi itu dulu yang harus disamakan persepsinya, karena untuk anak stunting intervensinya harus dirujuk ke rumah sakit. Takutnya selain pertumbuhannya tadi terhambat, ada gangguan di otaknya gitu. Jadi dokter anak biasanya yang bisa mendeteksi apakah si anak ini benar-benar stunting atau tidak. Karena kalau stunting di sini kita cuma mengukur dengan panjang badan menurut tinggi badan, apakah dia itu kurang dari min 2 standar deviasi atau tidak. Dilanjut. Sekarang ini yang kemarin ibu-ibu laksanakan untuk BPB kan tadi udah dijelasin stunting ada berapa banyak. Tadi sini ada status gizinya tadi 3 indikator dari berat badan menurut umur. Di sini udah dari masing-masing posyandu udah ada infonya ya Bu. Ibu-ibu kata di sini mungkin bisa tahu, oh ternyata walet 1 ada yang berat badan kurang 3 orang, sisanya resiko gizi lebih dan 41-nya normal. Tapi untuk di sini kebanyakan berat badannya normal untuk berat badan menurut umur. Sekarang yang tinggi badan menurut umur. Tadi kan Pak Camat udah ngejelasin berapa banyak yang stunting? 49. Tadi sini 49 tersebar di mana aja? Di sini Bu ada. Dari mulai walet 1 kebetulan untuk walet 12 pas setelah ditarik data tidak ada anak yang stunting, benar? Tepuk tangan untuk walet 12. Di walet 12 pas saya narik data di EPPGBM tidak ada anak yang stunting. Mudah-mudahan posyandu-posyandu yang lain juga untuk kedepannya tidak ada lagi yang stunting. Amin. Terus untuk di sini untuk berat badan menurut tinggi badan, status gizinya. Ini Ibu, tadi yang bermasalah di sini yang gizi kurang. Untuk yang gizi kurang dapat PMT sebanyak 19 orang ya. 19 orang, sisanya yang dari APBD untuk berat badan kurang. Jadi untuk gizi kurang maunya mas 100%, tapi ternyata cuma berarti kurang lebih berapa? 80-an ya, 80% dari desa yang 20. Oh ya, tapi kurang, tapi yang desa 50 kali 12. Berarti bisa masuk ya intervensinya kurang lebih berarti 100 orangnya udah tertangani. Jadi untuk gizi kurang harus pemberian PMT 56 hari dan mudah-mudahan dengan pemberian PMT berat badan anak bisa naik sesuai dengan KBM atau status gizi kurang bisa berubah jadi gizi baik. Nah ini Bu untuk stunting mungkin tadi untuk desa saya ada di 9,4%. Nanti ini untuk posyandu-posyandu yang di atas target yang ditandain merah berarti posyandunya di atas target desa sayang. Semangatnya punya untuk posyandu-posyandu yang masih merah, yang udah biru juga mudah-mudahan tahun depan bulan Februari udah bagus gitu, udah mau nyaman 0 gitu kayak di RW 12 minimal berkurang. Semangatnya ibu-ibu. Ya, yang paling utaminanya kok, paling utamina untuk sweeping Bu, tiap bulan usahakan ibu sweeping, jangan sampai nggak ditimbang karena semakin rendah sasaran yang ditimbang kan nanti semakin tinggi cakupan stuntingnya. Walet
kedua kan sasarannya 30, stuntingnya 6, jadi nyampe 20%. Coba kalau ada di walet 7, sasaran 6 itu nggak nyampe 10%. Karena jumlah sasarannya sedikit. Jadi diusahain balita-balita yang tidak mau datang ke posyandu, usahain ajak Bu. Jadi karena semakin tinggi sasaran berarti mengurangi cakupan persentase stunting juga. Yang berarti tadi 9 sama 12 sasarannya kurangnya Bu. Yang masuk yang datang ke posyandu ada kadar RW 9, RW 12 ada. Ada. Yang datang ke posyandu jarang. Jarang di sweeping nggak Bu? Harus kerjasamanya punya Pak RT na cobian aja Pak RW na. Ada anak-anak yang TK Bu jarang ditimbang atau nanti nunggu pulang biasanya suka ditimbang dulu? Siang Bu, pulangnya jam 11. Kalau itu kamu jam posyandu na kena lebih siang dehnya Bu. Terbilang di muka sana. Cari solusi, mungkin kerjasama sama ibu gurunya. Ibu gimana kalau misal pas waktu posyandu si anak-anak yang TKT itu 5 menit atau 10 menit mah ditimbang dulu lah, cuma sebentar gitu ya, minta nanti mah coba diusahain seperti itu biar nanti cakupan yang ditimbangnya lebih tinggi. Sekolahnya diusahakan Bu. Ada timbangnya. Di sekolahnya. Ah, enggak ada kalau kayak gitu mah ibu bidannya. Siapa tuh? Saya Bu, kalau untuk timbangannya untuk menimbang berat badan, tinggi badan, setiap bulan itu anak ditimbang lingkar kepala dan lain sebagainya. Jadi misalnya kalau pihak posyandu membutuhkan data, tinggal data aja. Tinggal data. Tuh ada solusi, ibu nggak usah bawa-bawa juga alat timbangannya, tapi datanya bisa didapat gitu. Kegiatan intervensi spesifik yang dilakukan oleh Puskesmas Jatinangor, diantaranya ada pendampingan pemantauan pertumbuhan balita di posyandu. Biasanya ada juga dilibatkan sadar KPM di situ. Terus ada pemberian tadi TTD buat ibu hamil, buat remaja, terus pemberian vitamin A. Terus sekarang yang jadi primadona untuk tahun ini mungkin yaitu pemberian PMT, yaitu PMT balita gizi kurang untuk yang dari dana BOK 110 orang dan ibu hamil 29 orang, walaupun yang terserap 25 orang tapi sisanya dari APBD juga. Mungkin itu yang bisa dijelasin. Kalau ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan, mangga bisa langsung atau nanti setelah ibu